Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman yang terhormat. Selamat datang lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang bullish engulfing. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberitahu supaya lebih jelas. Nah, di sini ada candle 1 2 3. Satu adalah candle hari pertama. Kita sepakat bahwa hari pertama, dua hari kedua, tiga hari ketiga. Bullish engulfing itu sendiri adalah suatu chart pattern yang menunjukkan sinyal awal harga akan mantul atau berbalik arah. Bullish engulfing sendiri harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria tertentu. Mari kita lihat syarat-syarat dan kriterianya apa aja sehingga disebut dengan bullish engulfing. Yang pertama, didahului dengan tren turun. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di sini trennya sudah mulai turun sehingga mendekati area support di sini ya teman-teman. Bahkan candle pertama ini sering disebut hammer. Kemudian syarat yang kedua, pembukaan hari kedua harus lebih rendah pada saat penutupan di hari pertama. Nah, sekarang di hari pertama ini kan candle ditutup di 2550, kemudian ini dibuka 2540, lebih rendah. Syarat ketiga, penutupan pada candle hari ketiga ini harus lebih tinggi dari pembukaan candle hari pertama. Nah, pembukaan candle hari pertama ini kan dibuka di 2580, kemudian candle di hari kedua ini ditutup di 2700, lebih tinggi sehingga mengcover body dari candle pertama. Kemudian syarat keempat, terbentuknya wick atau bayangan itu kecil. Nah, di sini sih wick atau bayang ini tidak dibilang kecil ya. Kalau kecil itu pendek sekali seperti ini kecil. Kalau ini tidak kecil, agak besar lah, sedang-sedang. Nah, hari kedua ini sempat menyentuh harga tertinggi di 2760. Kemudian pada akhirnya di close di 27 terus. Nah, antara harga 2700 sampai dengan 2760 ini yang disebut wick atau bayangan. Nah, ini terbentuk kecil. Nah, kalau ini sih tidak dibilang kecil ya. Kita katakan sedang saja. Ketika terbentuknya bullish engulfing, apa sih yang pasar katakan sama kita terbentuknya bullish engulfingnya? Pertama, bullish engulfing ini menunjukkan bahwa buying pressure-nya sangat kuat atau lebih tinggi dari selling pressure-nya. Di awal pembukaan memang selling pressure di sini mengendalikan market atau pasar ya, tapi hanya bersifat sebentar atau sementara, kemudian dikendalikan oleh buying pressure sampai pada akhirnya membentuk bullish engulfing. Nah, saya senang ketika menemukan bullish engulfing seperti ini. Kenapa? Karena bullish engulfing ini terbentuk di area support. Ketika bullish engulfing terbentuk di area support, maka probabilitasnya sangat tinggi. Probabilitasnya sangat tinggi untuk berbalik arah. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kapan sih kita masuk ketika sudah terbentuk bullish engulfing? Kapan sih kita beli saham tersebut ketika ada atau terbentuknya bullish engulfing seperti ini? Nah, ada dua cara masuknya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu yang memiliki profil risiko lebih tinggi atau take risk, bisa Bapak Ibu masuk menjelang penutupan di hari kedua ini. Menjelang penutupan di hari kedua ini ya, dekat-dekat bisa di 2700, bisa di 2710, atau bisa 2750 bisa masuk. Kemudian ketika Bapak Ibu yang memiliki profil risiko lebih kecil, Bapak Ibu bisa mengambil posisi ini atau baik ketika harga di atas ini. Ketika harga naik melampaui harga tertinggi di hari kedua. Artinya Bapak Ibu bisa taruh posisi atau buy itu di atas 2760, misalkan 2765,
70, 27, 80 gitu bisa diambil ya. Atau bisa juga ngambil ketika mendekati close di hari ketiga, bisa saja. Cuman kalau saya mengambil itu di sini di cara yang pertama, yaitu menjelang penutupan di hari kedua. Kenapa saya memilih di hari kedua yang pertama? Bullish engulfing ini dibentuk atau terbentuk di area support zone atau mendekati support zone. Dan kedua, saya melihat volumenya. Di hari kedua ini volumenya tinggi, di atas rata-rata. Ini rata-ratanya di garis merah ini ya teman-teman. Ini rata-rata 20 hari bursa. Nah, dan ketiga, inilah yang di bawah ini adalah indikator MACD. Nah, indikator MACD ini tidak golden cross, masih mengikuti, masih naik, sehingga saya confident, percaya mengambil posisi di sini. Nah, kebetulan saya sudah memiliki saham di Jasa Marga ini. Nah, target profit saya adalah di 3.600 di area resisten di sini. Nah, tanggal 6 kemarin Jasa Marga ini sempat menyentuh di harga 3.590. Sementara target profit saya di 3.600. Kurang 10 satu tik lagi, kurang satu tik kena resisten kena target profit saya. Nah, di sini menjadi rawan. Kemungkinan saya akan take profit di hari Jumat besok atau di hari Senin. Saya akan melihat apa yang terjadi di sini. Kemudian saya akan memberikan contoh candle yang seperti ini, tapi bukan bullish engulfing. Nah, kenapa sih yang ini bullish engulfing, yang itu bukan? Mari kita lihat. Nah, ini chart composite ya teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, ini bukan bullish engulfing. Kenapa bukan bullish engulfing? Karena harga pembukaan sama dengan harga penutupan di hari sebelumnya. Ini sama. Nah, ini penutupan di hari pertama ini di 3937. Kemudian pembukaannya ini di open ya 3937 juga, sehingga saya sih tidak menyebutkan ini sebagai bullish engulfing, walaupun sebenarnya syaratnya ini sudah tren turun dulu, ini sudah naik terbentuk wick rendah gitu. Nah, ini bukan bullish engulfing. Yang bullish engulfing yang memiliki probabilitas tinggi ya yang seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tertuang ini bisa menjadi pelajaran buat Bapak Ibu dan teman-teman, sehingga mampu mengambil posisi trading yang baik. Jika Bapak Ibu dan teman-teman suka dengan video ini, silahkan support channel ini dengan cara subscribe dan like atau berikan komentar di bawah video ini agar dapat membantu teman-teman khususnya trader pemula. Sekian dan terima kasih.